Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan kali ini kami akan melakukan diskusi pada pra-observasi sebelum melakukan kegiatan observasi di kelas. Dan bersama saya yaitu Laila Eka Aprianti dan rekan saya Yepa Sulistianingsih. Dan selamat menyaksikan kegiatan pra-observasi dari kami. Action. Assalamualaikum Bu Yepa. Waalaikumsalam Bu Ella. Gimana kabarnya hari ini Bu Yepa? Alhamdulillah baik. Bu Ella gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Tadi udah ke kelas ya? Sudah. Iya. Jadi Bu Yepa, ini kita akan ada kegiatan observasi kelas ya. Iya. Oke, jadwalnya sudah ada. Bu Yepa dapat hari apa? Saya dapat hari Senin tanggal 14 Oktober 2020. Oke. Iya. Jadi sebelum kita lanjut ke observasi kelas, jadi kita bertemu dulu gitu ya untuk melakukan sebuah kegiatan pra-observasi. Jadi kegiatan pra-observasi ini tujuannya untuk melihat sudah seberapa siap gitu ya. Jika ada kendala-kendala yang akan dihadapi dalam merancang maupun nanti yang akan diterapkan pada observasi kelas itu bisa kita diskusikan sekarang. Itu tujuan kita ketemu hari ini ya Bu Yepa ya. Ya, jadi Bu Yepa nanti observasi kelas rencananya kelas berapa? Saya di kelas 7. Kelas 7. Untuk pelajaran apa? Untuk mata pelajaran informatika. Informatika ya. Hari Senin di pelajaran informatika. Itu tentang materi apa ya Bu ya Pak ya? Kebetulan besok saya mau masuk materi ini berpikir komputasional. Berpikir komputasional, ya bagus ya. Jadi tujuan pembelajaran dari berpikir komputasional itu apa di perencanaannya? Jadi yang pertama tujuan pembelajarannya itu peserta didik nanti mampu memahami konsep berpikir komputasional, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengenali dan menerapkan prinsip-prinsip dari berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, iya bagus ya. Jadi sudah ada tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian juga Bu Yepa, untuk observasi ini kan kita mengacunya kepada rencana hasil kerja ya. Dan kita kemarin punya 3 target perilaku ya? Iya, betul. Iya. Bu Yepa sudah memahami itu dari 3 target perilaku itu? Sudah. Jadi kita ada 3 target perilaku ya. Yang pertama itu guru melakukan komunikasi positif untuk menciptakan kondisi yang kondusif di kelas melalui aktivitas mencairkan suasana. Kemudian yang kedua, guru melakukan pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan siswa atau peserta didik melalui metode discovery learning. Kemudian yang ketiga, guru mengingatkan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama-sama. Oke, itu ya. Itu mengacu pada dimensi di manajemen kelas ya, tentang keteraturan suasana kelas ya. Ya, jadi tadi Bu Yepa sudah menyampaikan ada 3 target perilaku ya. Ada komunikasi positif, kemudian juga ada strategi pengelompokan, selanjutnya ada mengingatkan balik kesepakatan kelas gitu ya. Nah, selanjutnya target perilaku yang mana yang ingin Bu Yepa kembangkan nanti untuk observasi kelas? Nah, dari 3 target perilaku ini Bu, saya mungkin agak sedikit kesulitan untuk target perilaku yang pertama, yaitu melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif melalui aktivitas yang mencairkan suasana. Mungkin itu nanti yang akan lebih saya kembangkan. Oke. Jadi yang lebih akan kita observasi atau mungkin kita lihat kembali gitu mengenai komunikasi positif ya Bu Yepa. Nah, kira-kira ada masalah apa dengan murid kita mengenai komunikasi positif ini? Iya Bu, jadi dalam pembelajaran itu kalau yang saya alami, siswa itu atau peserta didik itu tuh mungkin agak kurang aktif dan juga mungkin kurang memperhatikan, terus kadang-kadang suka sibuk sendiri kayak gitu Bu, dengan aktivitas mereka sendiri seperti itu, belum terlalu fokus. Oke, iya, jadi memang ada beberapa masalah yang terjadi. Anak sering sibuk sendiri, kurang fokus dalam pembelajaran, sehingga mungkin mereka tidak memiliki komunikasi yang bagus waktu pembelajaran gitu. Nah, kira-kira nanti Bu Eva, apa rencananya untuk mengatasi hal tersebut? Nanti rencananya mungkin yang pertama saya akan membuat anak tuh nyaman dulu mengikuti pembelajaran. Yang pertama membuat anak tuh perasaannya mungkin senang dulu seperti itu Bu. Jadinya supaya mereka nyaman dalam belajar. Mungkin nanti ketika di awal pembelajaran saya akan memberikan ice breaking yang menyenangkan, memberikan ice breaking. Kemudian ketika dalam pembelajaran juga saya lebih melakukan komunikasi atau bisa tanya jawab mungkin kepada anak. Dan juga nanti juga bisa saya minta
saling pendapat antara sesama selain saya dengan mereka juga mereka sesama teman mereka. Oke, ya. Jadi tadi Bu Eva sudah bercerita ya, ternyata dari masalah-masalah yang ada Bu Eva sudah menyiapkan beberapa rencana gitu ya untuk mengatasi hal tersebut dan untuk meningkatkan komunikasi positif ini. Tadi kalau saya simak itu biar pertama membiarkan anak menjadi nyaman gitu. Itu bagus sekali Bu. Karena ketika kita akan belajar anak gak nyaman tentu fokusnya akan berkurang gitu ya. Dan selanjutnya juga melakukan ice breaking ya. Ice breaking ya itu bagus juga karena itu bisa membangkitkan motivasi siswa kita dalam belajar. Ada yang lebih penting tadi juga disampaikan oleh Bu Yepa mengenai komunikasi positif ya. Itu melibatkan tanya jawab ya. Jadi tanya jawab itu tidak searah, tidak dilakukan oleh Bu Yepa saja, tapi juga bisa melibatkan temannya, atau mungkin antar teman atau antar gurunya gitu ya. Ya, sudah bagus sekali rencana yang Bu Yepa lakukan untuk kegiatan observasi nanti. Mudah-mudahan nanti dapat berlaksana dengan baik ya. Nah, iya Bu Yepa. Setelah ini mungkin nanti siapa aja yang akan dilibatkan untuk proses observasi ini? Nanti terutama ya saya, kemudian dengan anak-anak tentunya, kemudian nanti ada kepala sekolah, dan juga saya juga dalam penyusunan modul ini juga bekerja sama atau meminta saran dan juga pendapat dari teman sejawat. Oke, jadi banyak yang dilibatin ya Bu Eva ya. Jadi ada murid, tentu murid itu adalah fokus kita yang utama, kemudian ada kolaborasi dengan rekan sejawat, dan yang lebih penting itu ada diskusi dengan pimpinan atau kepala sekolah kita ya. Oke, dan rencananya kita akan melaksanakan observasi nanti di hari Senin ya. Itu pukul berapa Bu Eva? Nanti pagi Bu, di jam pagi dari jam 7:30 sampai jam istirahat. Iya. Jadi nanti di jam pagi kita ketemu lagi di observasi. Jadi nanti Bu ketika observasi tentu ada lembar pengamatan yang akan saya isi, dan itu lebih ke prioritas pada fokus kita tadi, pengembangan yang bagian mana dari 3 target perilaku itu mungkin nanti akan saya fokus untuk melihat mengenai komunikasi positif ya Bu ya Kak ya. Ya. Ini cukup kegiatan praobservasi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Yepa. Good luck. Semoga sukses ya saat observasi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Yepa. Baik, halo Bu Yepa. Gimana Bu Yepa kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, tadi sudah berhasil ya kita melaksanakan observasi kelas. Ya, bagaimana perasaannya Bu Yepa? Perasaannya setelah observasi tadi Bu, alhamdulillah lega, sudah terlaksana dan dengan cukup baik menurut saya. Iya, benar ya Bu Yepa ya. Terlihat Bu Yepa setelah keluar dari kelas itu merasa rileks sekali gitu. Ya, jadi memang benar tadi berdasarkan pengamatan saya, Bu Yepa itu merasa tidak terbebani gitu, rileks dalam mengajar, sehingga tadi tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan itu tercapai dengan baik ya Bu Yepa ya. Ya. Tadi tujuan pembelajarannya itu murid mampu berpikir komputasional gitu ya, dan menerapkan prinsip-prinsip dasar berpikir komputasional dalam penyelesaian dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Strategi pembelajaran yang kemarin sudah direncanakan itu ada diskusi kelompok, ada mengingatkan kesepakatan kelas, kemudian juga ada ice breaking itu ya untuk mencairkan suasana kelas. Nah, itu sudah terlaksana dengan baik. Bahkan ketika waktu berakhir juga sudah selesai pada refleksi dan kesimpulan. Iya. Ya, gimana menurut Bu Yepa? Apakah memang sudah sesuai? Kalau menurut saya ya Bu, untuk kemarin itu sebenarnya sudah cukup bagus menurut saya. Cuman kemarin juga karena terkendala ada listrik, mungkin di penyampaian materinya aja kurang maksimal gitu. Tapi semuanya bisa saya handle karena kan juga kita harus menyiapkan pilihan kedua gitu ya, kalau misalnya listriknya ini kita harus gimana caranya supaya bisa tetap berjalan gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga berjalan dengan lancar. Kemudian untuk pengelompokan, mungkin ini Bu, kemarin di pengelompokan itu sepertinya ada kekurangan sedikit di pembagian kelompok. Itu tepatnya di tempatnya pembagian ininya Bu. Tempat ya, apa posisi ya. duduk gitu Nah, ya Bu jadi ya. kemarin kan saya kesulitan di mengondisikan siswa kayak gitu kan Bu. Nah kemarin udah saya coba kelompokkan, nah tapi mungkin ada kekurangannya itu
posisinya itu tuh ada dua kelompok yang berdekatan, sehingga masih ada mungkin 1-2 murid yang mengobrol seperti itu. Jadi mungkin nanti ke depannya untuk pembagian kelompok itu saya akan lebih memperhatikan posisi kelompoknya seperti itu, supaya tidak ada lagi yang bisa kesempatan untuk mengganggu kawannya atau bertanya dengan kawannya gitu. Jadi fokus sama kelompoknya kayak gitu. Kemarin ada 2 kelompok sepertinya yang gitu. Saya kurang mengingatkan sedikit. Oke, iya Bu Yepa. Jadi tadi Bu Yepa sudah menyampaikan gitu ya, bahwa apa yang sudah tercapai udah bagus, kemudian tentu ada refleksi sendiri ya untuk diri Bu Yepa. Jadi sudah menyampaikan ada kekurangan dalam pembelajaran tersebut mengenai posisi dalam kelompok. Iya, sesuai dengan pengamatan saya sih, memang kadang kalau misalnya nggak merata tempat duduk anak-anak itu, jadi nanti ada yang kerjasamanya kurang gitu ya. Terus juga kadang jadinya memandangnya sebelah sini semua, kurang memandang ke arah sana. Iya, kemudian juga kalau mengenai secara teknis ya, untuk tantangan teknis ketika mati lampu ya, benar kata Bu Yepa. Jadi memang gimana caranya kita harus bisa menghandle itu sehingga pembelajaran tetap berjalan. Iya Bu Yepa, terima kasih. Oke, tadi Bu Yepa juga sudah menyinggung sedikit mengenai rencana ke depan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan mengatur posisi kelompok. Nanti untuk lebih ke depannya saya akan lebih memperhatikan lagi dalam pembagian kelompok, terutama nanti di posisinya gitu. Jadi biar tidak ada lagi anak yang berkesempatan untuk sibuk nanya ke kawannya, karena kan kalau posisinya dekat pasti anak tuh ada kesempatan untuk mengganggu kawannya. Sebenarnya kemarin yang 2 kelompok sudah bagus, nah saya ada miss sedikit yang di bagian itu kayak gitu, karena anaknya juga udah terlalu bersemangat kan, udah gabung ke ininya kayak gitu. Sama ini Bu, satu lagi mungkin untuk ketika presentasi kemarin sepertinya kurang ada tanya jawab dengan ini, karena sebenarnya kemarin saya hanya mau 2 kelompok aja yang maju ke depan, cuman karena anaknya terlalu bersemangat mau maju semua, terus kemudian saya mengingat waktu, jadi di bagian tanya jawabnya itu hanya sedikit kayak gitu. Mungkin untuk kedepannya akan saya inikan lagi untuk waktunya, dan waktu untuk tanya jawab anaknya akan saya inikan lagi. Oke, iya Bu Yepa. Jadi kalau misalnya kendala mengenai manajemen waktu, tentu kita sudah menyiapkan gitu ya. Untuk perbaikan selanjutnya Bu Yepa sudah sampaikan bahwa pembelajaran selanjutnya mungkin harus kita atur benar-benar sehingga nanti kegiatan tanya jawab itu berjalan dengan baik gitu ya Bu Yepa. Iya. Jadi kemarin Bu Yepa sudah menargetkan di angka 7. Sepertinya pelaksanaannya lebih ya Bu Yepa ya. Kira-kira di angka berapa itu Bu Yepa? Kemarin alhamdulillah bisa Bu di angka 8. Syukur alhamdulillah. Jadi terus meningkat lebih baik lagi. Ya Bu Yepa, jadi terima kasih sudah bersedia diobservasi. Mudah-mudahan nanti kita terus memperbaiki diri. Yang bagus tetap dipertahankan bagus, yang kurang bagus tentu kita tingkatkan untuk rencana tindak lanjut kita ke depan. Terima kasih atas waktunya Bu Yepa. Jika ada salah saya mohon maaf ya. Terima kasih juga Bu.